Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube-nya Mika. Hari ini kita akan membahas tentang 5 tips mengajukan usulan ke manajemen. Gimana sih caranya Kak Mika supaya efektif dan manajemen bisa terima ide-ide kita? Saksikan video ini, jangan sampai ketinggalan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang 5 tips bagaimana cara mengajukan usulan ke manajemen supaya usulan itu bisa diterima dan efektif. Sebagai pendahuluan teman-teman, ini adalah apa yang saya lakukan selama ini apa yang saya alami selama ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa teman-teman ikuti. Ada 5 tips tentang bagaimana memastikan supaya usulan kita bisa diterima manajemen. Langsung saja, nomor satu tipsnya adalah pastikan berikan usulan yang tajam dan secara langsung menjawab permasalahan dari organisasi. Jadi teman-teman, di nomor 1 ini ada satu hal yang penting adalah ketika kita berusaha mengajukan usulan-usulan kepada manajemen, pastikan terlebih dahulu kita mengetahui apa yang menjadi output yang diinginkan oleh manajemen tersebut. Ini kuncinya teman-teman. Kalau kita tahu outputnya adalah A, outputnya adalah B, outputnya adalah C, sehingga kita mengarah kepada satu aktivitas-aktivitas yang kita susun secara tajam, dan itu berupa solusi yang bisa kita tawarkan atau ajukan kepada manajemen. Jangan teman-teman mengajukan usulan misalkan, Pak, Bu, saya ingin mengajukan usulan lakukan ini, tapi saya sendiri juga nggak tahu ini bisa berhasil atau tidak. Nah, teman-teman ubah dengan kalimat yang sangat sederhana. Pak, Bu, setelah saya melakukan analisa masalah dan output yang Bapak Ibu lakukan seperti ini, saya membuat desainnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Dan probabilitas untuk kita bisa sampai di output yang Bapak Ibu inginkan adalah sekian persen. Maka ini akan memberikan keyakinan kepada manajemen untuk memilih alternatif solusi atau usulan yang kita ajukan. Nomor 1 ya teman-teman ya. Nomor dua adalah desain usulan tersebut jelas dan mudah untuk dijalankan. Bukan ide yang awang-awang atau bahkan melayang-layang. Nggak tahu arahnya kemana ya teman-teman. Dan jelas IPO-nya. Input, proses, outputnya. Saya ulangi lagi, nomor 2 adalah desain usulan tersebut jelas dan mudah untuk dijalankan. Oke teman-teman, di yang nomor 2 ini, bagaimana kita bisa membuat desain yang lebih spesifik, teman-teman harus memetakannya dalam pemetaan yang pasti, yaitu inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya apa. Desain yang jelas akan memudahkan kita untuk kita bisa menjelaskan kepada manajemen, meyakinkan kepada manajemen, bahkan memberikan visualisasi sebelum program itu dilakukan, sebelum usulan itu dilakukan, untuk memberikan pembayangan dan visualisasi kepada manajemen bahwa seperti apa program ini akan dieksekusi, akan diimplementasikan atau akan dilakukan. Ini pentingnya membuat desain yang jelas. Bagaimana desain yang jelas? Jelas inputnya, jelas prosesnya, dan jelas outputnya. Pastikan output di sini kembali ke yang nomor 1 tadi, output yang diinginkan oleh manajemen. Dan pastikan input di sini adalah kekuatan kemampuan dari bisnis proses yang kita miliki. Teman-teman berangkat aja dari kegiatan apa, aktivitas apa, atau bisnis proses apa, atau key indikator apa, yang key activity apa maksud saya yang biasa teman-teman lakukan di organisasi. Ini inputnya. Lalu perbaiki pada prosesnya. Proses apa yang akan kita improve, proses apa yang akan kita ubah, yang akan kita kembangkan, atau yang bahkan dihilangkan, atau yang bahkan ditambah untuk bisa menghasilkan output yang kita inginkan. Nomor 2. Nomor 3 teman-teman. Nomor 3, perhitungkan berapa impact positif yang akan didapat dengan biaya serendah dan seefektif mungkin. Nomor 3 teman-teman, perhitungkan berapa impact positif yang akan didapat dengan biaya serendah dan seefektif mungkin. Nah, di yang nomor 3 ini teman-teman tidak menjadi satu rahasia di mana kita sebagai organisasi kita sama-sama mengetahui bahwa dengan biaya yang
paling rendah dan bagaimana cara yang bisa kita lakukan yang paling efektif, dan itu adalah dua unsur atau dua faktor yang sangat diunggulkan, di mana dua faktor itu akan sangat mendukung bagaimana usulan kita akan diterima. Saya teringat ketika mengajukan sebuah usulan ke manajemen atau saya membantu beberapa perusahaan, dan perusahaan itu waktu itu saya bikin desain sederhana teman-teman dan mengajukan usulan ke beberapa perusahaan tersebut, selalu pertanyaan ini akan muncul. Biayanya berapa, Pak Mika? Investnya berapa, Pak Mika? Sejauh apa, seefektif apa program itu ketika dilakukan akan sampai kepada output. Nah, ini yang paling penting di poin ketiga adalah teman-teman buat desain sederhana, simulasinya secara keuangan, secara investasi, dan secara efektivitas untuk menunjukkan dan meyakinkan kepada manajemen bahwa desain ini adalah desain yang terbaik, usulan ini adalah usulan yang terbaik. Teman-teman bisa buat hitungan, oh kalau kita akan melakukan program ini maka investnya, manpowernya sekian, kita butuh peripheralnya sekian, kita butuh resourcesnya sekian, kita butuh misalkan ada fasilitasnya kita butuh sekian, dan semua itu ketika dilakukan efektivitasnya akan dilakukan seperti ini Pak, yang sebelumnya tanpa kita melakukan program ini efektifnya sekian, tapi setelah melakukan program ini efektifnya menjadi sekian. Tunjukkan itu teman-teman dalam bentuk konsep desain yang sederhana, yang mudah dipahami, dan angkanya pun jelas. Nomor 3, buat desain simulasi bagaimana untuk melihat bahwa investasi ini akan sampai ke output secara efektif dengan biaya serendah-rendahnya. Nomor 4 teman-teman, buat paparan dalam satu halaman A4 dan bisa disampaikan dalam 3 menit. Ya, teman-teman coba tangkap. Yang nomor 4 adalah buat paparan dalam satu halaman A4 dan bisa disampaikan dalam 3 menit. Masalahnya apa? Usulannya apa? Impact ke organisasinya apa? Siapa yang menjalankan dan butuh dukungan dari manajemen apa? Nah, teman-teman, di nomor 4 ini sangat penting sekali ya, yang menjadi kunci ya. Yang perlu kita sadari dan kita mengerti adalah manajemen memiliki waktu yang benar-benar sangat ketat, memiliki waktu yang mungkin terbatas, dan mereka memiliki banyak schedule yang harus diikuti di dalam organisasi tersebut. Nah, ini tips buat teman-teman yang nomor 4. Teman-teman desain dalam kertas 1 A4 ya teman-teman, boleh landscape, boleh portrait, bebas, tapi teman-teman gimana caranya, ide dari teman-teman ingin mengusut masalahnya apa, lalu analisanya apa, ketika sudah analisanya, lalu usulan teman-teman apa, usulannya sudah, impact ke organisasinya apa, impact sudah, investasi yang dibutuhkan berapa, dan butuh dukungan manajemen apa. Semua itu rangkum dalam satu kertas A4, jangan lebih. Apa maksudnya satu kertas A4? Satu kertas A4 itu berbicara tentang simplifikasi sistematika berpikir ketika kita mengajukan usulan. Sehingga usulan itu menjadi simple, fokus, dan jelas apa tujuannya, apa yang ingin dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dukungan manajemen apa yang dibutuhkan, dan output apa yang akan dicapai. Lihat ya teman-teman, dan tadi saya tambahkan di nomor ini juga bagaimana bisa disampaikan dalam 3 menit. Ini melatih bagaimana teman-teman bisa fokus mengajukan usulan-usulan tersebut hanya dalam 3 menit. Apa maksudnya 3 menit? Langsung to the point, fokus pada titik masalahnya. Pak, masalahnya ini, analisa saya ini, usulan saya ini, investnya sekian, saya butuh dukungan Bapak ini, karena output yang akan kita capai adalah ini. Lakukan itu dalam 3 menit. Maka itu akan menjadi sangat simpel. Kata kuncinya, Kak Mika, supaya bisa melakukan dalam 3 menit. 1, sebutkan masalahnya dulu apa. 2, apa yang akan didapatkan oleh organisasi ketika dari masalah tersebut dia akan melakukan usulan kita. 3, lalu tunjukkan investasinya berapa yang memang kita butuhkan dari manajemen untuk bisa kita dapatkan untuk bisa melakukan program itu. Lakukan ini, maka ini akan dalam 3 menit akan membuat manajemen tertarik pada usulan-usulan kita. Selanjutnya, nomor terakhir, nomor 5. Nomor 5, jangan berkecil hati jika usaha kita atau usulan kita ditolak. Sebaliknya, tangkap apa kekurangannya dan segera lengkapi atau perbaiki dan kemudian maju lagi. Sekali lagi saya ulangi teman-teman, jangan berkecil hati jika usulan kita ditolak.
Sebaliknya, tangkap apa kekurangannya dan segera lengkapi atau perbaiki, dan kemudian maju lagi. Di nomor 5 ini teman-teman, ketika kita membuat satu usulan, tidak selalu usulan kita akan diterima. Kak Mika sendiri bagaimana mengalaminya? Kak Mika sendiri mengalami hal yang sama ya, di dalam ketika menghadapi beberapa permasalahan, mengajukan usulan, tidak selalu usulan itu diterima, dan itu tidak membuat saya menjadi kapok teman-teman. Tapi saya langsung fokus kepada celah apa yang belum saya lengkapi, celah apa yang harus saya sempurnakan, kekurangan apa yang harus saya tambahkan, data apa yang harus saya cari, dan saya provide ke dalam laporan itu, ke dalam usulan itu, untuk membuat usulan itu lebih sempurna. Ingat ya teman-teman, ketika usulan kita ditolak, pada umumnya, ketika usulan kita ditolak, kita biasanya ambil secara personal. Kita menjadi sakit hati, kita menjadi sedih, atau bahkan kita menilai bahwa, ini bosku nggak seneng nih sama aku, manajemen nggak suka nih sama aku, ini banyak orang-orang yang nggak setuju usulanku. Ya sudah, biarin saja organisasinya, mau rusak ya sudah, terserah. Atau nggak usah usul lagi, ngapain sih usul-usul lagi, ujung-ujungnya ditolak. Jangan teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh catat ya. Ketika teman-teman mengajukan usulan, teman-teman berikan yang terbaik, dan ketika usulan itu tidak diterima atau katakan terkoreksi, teman-teman cari celahnya dan perbaiki lagi dan maju lagi. Kenapa? Karena ada keuntungan terbesar yang akan kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Ketika kita mengajukan usulan, kita akan mendapatkan originalitas yang baru. Originalitas apa Kak Mika? Kemampuan mengkonsep. Lalu kemampuan bagaimana kita mendesain, design thinking, bagaimana kita mensistematikakan pemikiran kita, lalu kemampuan mempresentasikan itu, mempertahankan kepada manajemen, dan keempat, jika itu berhasil dilakukan, maka kita akan punya experience atau pengalaman untuk mengeksekusi usulan original kita. Jadi jangan berkecil hati ketika usulan kita ditolak, jangan berhenti, tapi analisa lagi, perbaiki celahnya, perlengkapi datanya, maju lagi, karena kita akan mendapatkan benefit yang jauh lebih besar, baik di organisasi itu maupun untuk kompetensi diri kita. Itu aja teman-teman, 5 hal tips untuk mengajukan usulan supaya usulan kita bisa diterima manajemen. Semoga bermanfaat, dan saya masih mengingatkan teman-teman, karena ini masih pandemi, jangan lupa gunakan masker, jangan lupa jaga jarak, mencuci tangan, dan juga jangan lupa jaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat ataupun sakit. Itu aja teman-teman, terima kasih, dadah, bye-bye.